Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan pemerintah tengah membahas aturan razia uji emisi kendaraan sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Rencana ini akan melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Polda Metro Jaya hingga Pemprov DKI Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rapat terbatas terkait polusi udara dan kualitas udara di Jabodetabek menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi. Menurutnya, kesadaran masyarakat perkotaan akan uji emisi kendaraan masih tergolong rendah. Uji emisi juga menjadi salah satu bentuk perawatan bagi pemilik kendaraan. Emisi kendaraan disinyalir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buruknya kualitas udara di Jabodetabek, khususnya Jakarta. Mengatasi hal ini, KLHK dan pemangku kepentingan terkait akan melakukan razia emisi kendaraan yang rencananya akan dilakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam praktiknya, kendaraan yang tidak lolos uji baku emisi disebut Menteri LHK akan dicoret dari Samsat atau dikenakan denda pajak pencemaran lingkungan yang saat ini sedang dikaji regulasinya. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri. Jadi uji emisi ini merupakan langkah yang sangat cepat dan perlu dilakukan dan hasilnya akan segera dirasakan. Jadi tadi Bapak Presiden sudah meminta untuk diinventarisir semua langkah-langkah cepat, termasuk yang kami usulkan. Tadi Pak Gub juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Kewajiban uji emisi ini juga akan diberlakukan bagi kendaraan dinas yang difasilitasi oleh kementerian lembaga, serta pemerintah daerah yang diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Indonesia, terutama di Jakarta. Selain itu, Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa lulus uji emisi kendaraan akan menjadi persyaratan jika masyarakat melakukan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan ke depannya. Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membentuk satuan tugas bersama Korlantas Polri untuk melakukan razia dan memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang belum uji emisi. Sistem uji emisi yang dimiliki Dinas LH DKI Jakarta direncanakan bisa langsung terkoneksi dengan sistem tilang elektronik milik Polri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan akan adanya pemberlakuan 4-in-1 di DKI Jakarta atau dapat diartikan dengan jumlah penumpang di setiap mobilnya hanya berisi 4 orang di dalamnya. Hal ini dilakukan akibat meningkatnya polusi udara di ibu kota Jakarta yang kian memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah mempertimbangkan penerapan sistem 4-in-1 untuk mobil yang melintas di Jabodetabek guna mengurangi polusi udara yang dalam beberapa hari terakhir terus memburuk. Sistem 3-in-1 yang sempat masif diterapkan di Jakarta pada beberapa tahun lalu merupakan sistem pembatasan mobil dengan kriteria mobil diizinkan melintas di kawasan tertentu jika digunakan minimal oleh 3 orang dalam waktu yang bersamaan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pertimbangan penerapan sistem 4-in-1 dikarenakan tingkat kualitas udara di Jabodetabek hanya digunakan oleh 1 atau 2 orang per kendaraan. Hal itu membuat jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara. Di kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Selain mempertimbangkan 4-in-1, Budi mengatakan pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum mengenai syarat emisi bagi kendaraan yang ingin melintas di Jabodetabek. Dalam rapat terbatas tersebut, Menhub juga menyampaikan bahwa pemerintah juga meminta PT PLN Persero untuk menambahkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Oleh karena itu perlunya menekankan disparitas harga kendaraan listrik dengan melakukan standarisasi baterai agar pemilik kendaraan listrik semakin banyak. Kita berikan kemudahan, tetapi kita juga memberikan cara-cara yang komprehensif. Satu masalah adalah standarisasi baterai. Baterai itu setiap produsen mengeluarkan baterai sendiri. Padahal dalam konteks EV itu baterai itu bukan menjadi CAPEX, tapi menjadi OPEX. Jadi orang membeli motor itu hanya motornya tanpa baterai. Dan itu langsung terkurangkan 30%. Dan itu bisa dilakukan swap. Jadi mereka sewa, dikenakan sebagai OPEX. Sehingga dana yang dibutuhkan pada saat awal itu tidak banyak. Dan itu dibutuhkan standarisasi untuk bisa dilaksanakan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengingatkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang merupakan desain untuk obat menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas dalam sosialisasi kebijakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 secara daring diikuti di Jakarta. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Inpres tersebut diterbitkan pada 16 Maret 2023. PLT Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas, Erwin Dimas mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 merupakan obat menyelesaikan masalah. Erwin menilai penanganan jalan daerah tetap berada di tangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Selain itu pihaknya mewanti-wanti agar Inpres ini dapat dilaksanakan maksimal sesuai dengan jabatan Presiden hingga tahun 2024. Oleh karena itu memang selain dari Inpres ini maksimal sesuai jabatan Presiden, kita juga tidak boleh berlama-lama adanya Inpres ini. Tetap 2023-2024. 2025 kita review kembali. Kita review kembali apakah masih kita perlu continue, apakah tidak. Kalau perlu continue, apakah nanti kita akan bentuknya Inpres kembali atau kita susun dalam bentuk lain, apakah DAK atau dalam hibah yang lainnya. Itu yang pertama. Kendati Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tidak secara total akan menyelesaikan masalah, tetapi pemeliharaan jalan harus dilakukan oleh Pemda menimbang terdapat tambahan jalan yang diberikan ke daerah. Erwin mencontohkan, di mana pemerintah pusat disebut memberikan dukungan pendanaan sebesar 7,7 miliar rupiah untuk Kabupaten Lingga di Kepulauan Riau. Namun dengan adanya dana alokasi khusus infrastruktur jalan dan Inpres Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah memberikan tambahan anggaran menjadi 78,4 miliar rupiah. Tetapi lompatan yang tinggi ini otomatis dia akan menuntut biaya pemeliharaan yang lebih tinggi juga. Nah ini teman-teman tolong dapat diinformasikan kepada Bapeda masing-masing agar jangan lupa ini. Kalau nggak itu apa yang kita sudah berikan ini nanti akan mengalami kerusakan kembali yang secara lebih cepat. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas, Ervan Maksum menegaskan, infrastruktur jalan daerah menjadi penguat untuk pengembangan UMKM. Menurutnya, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional 60,5% dapat menyerap tenaga kerja 97% atau sekitar 117 juta orang. Kalau dalam bahasa sederhananya kita nggak usah mengajari bebek berenang, Pak. Jadi apa? Kalau sudah ada jalan, ekonomi itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita masalah logistik akan bisa murah dengan sendirinya. Karena kalau kita lihat dari sisi ekonomi saja bahwa UMKM kita ini adalah 97% Pak, dari angkatan kerja yang ada atau sekitar 60%. Nah itu rata-rata jalan daerah.
Pemirsa, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan menggelar kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2023. Pesan yang disampaikan dalam acara ini salah satunya ialah mengenai investasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan bahwa pelaksanaan Like It ini merupakan kegiatan yang mendorong literasi keuangan bagi generasi muda. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It di Jakarta mengimbau para anak muda yang disebut generasi milenial untuk turut berinvestasi guna mendukung pembangunan dalam negeri. Untuk melibatkan generasi milenial agar mau berinvestasi, pemerintah telah mempermudah dan mempersiapkan berbagai instrumen investasi yang dianggap paling cocok bagi generasi milenial. Pihaknya akan berfokus pada konsep 3P+I, Product, Pricing, Participant, dan infrastruktur. Pemerintah akan memperbanyak produk-produk investasi yang menarik bagi anak muda. Kemudian dari segi harga, BI akan terus menyesuaikan harga dari instrumen investasi agar sesuai dengan penghasilan para investor muda. Selain itu, Bank Indonesia akan berfokus untuk memperbanyak partisipan dari kalangan muda untuk turut berkontribusi membangun negeri melalui investasi. Serta pemerintah akan terus menyempurnakan infrastruktur yang semakin mempermudah generasi milenial untuk berinvestasi. Namun, sebelum memulai investasi, Gubernur Bank Indonesia menyarankan kepada generasi milenial untuk mempelajari mekanismenya terlebih dahulu, mencatatkan pendapat, membagikannya sesuai kebutuhan, serta menyisihkan penghasilan untuk berinvestasi. Boleh YOLO, Bapak juga YOLO, Bu Menteri juga YOLO. Ya, kita bisa punya moto Your Life Only One, Bu Desti. Tapi tetap planning. Ini kayaknya yang tua-tua nggak ngerti nih. Your life only once, tapi pakai planning. Kalau nggak pakai planning, hidup kita nanti jadi yoyo. Kiri, kanan, kiri, insecure gitu kan. Makanya Like It ini adalah, ayo kita dulu tetap bisa ke kafe, tapi juga berinvestasi ke depan. Pakai planning. Nah, di Like It diajari bagaimana financial planning kita. Gaji sekian, untuk makan sekian, untuk entertainment sekian, tapi untuk investasi sekian, jangan semuanya. Kemudian untuk makan, YOLO boleh, silahkan YOLO, tapi pakai financial planning. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.